Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Pagi ini kita ketemu lagi dalam acara refleksi. Pada hari ini, 22 Juni 2021, kita merayakan hari ulang tahun Jakarta yang ke-494 ya. Ini 494 tahun, 6 tahun lagi kita udah 5 abad ini. Tapi kita sangat prihatin pada perayaan ulang tahun ke-494. Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa Jakarta tidak baik-baik saja. Itu 5 hari yang lalu. Apa maksudnya tidak baik-baik saja? Karena ternyata angka corona COVID-19 menggila menjelang hari ulang tahun DKI Jakarta. Dari 1 Juni 2020 sampai 20 Juni 2021, kasus yang terpapar 474.029 orang. Yang meninggal 7.905. Kalau dirata-ratakan, satu hari ada 1.212 kasus per hari. Yang meninggal, 19 orang meninggal per hari. Ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu makanya Jakarta dinyatakan dalam keadaan sebetulnya gawat darurat. Apa yang mau kita sampaikan dengan hal ini? Mungkin pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan upaya-upaya, tapi masih dibutuhkan lagi upaya yang lebih maksimal. Barangkali Pak Gubernurnya jangan dululah bertani ke Subang, ke Sumedang. Ini fokus dulu mengurus corona di Jakarta ini. Karena banyak kritik bahwa gubernur kita ini sepertinya mau mengurus panen, tani di Jawa Timur, Jawa Tengah, terakhir Sumedang, Subang. Sementara corona di Jakarta sepertinya kurang terurus atau diserahkan kepada wakil gubernur. Wakil gubernur kita juga sudah berupaya mungkin semaksimal. Hampir tiap hari kita dengar di televisi apa upaya-upaya yang dilakukan. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Karena kita menghadapi mutasi yang baru dari corona. Dan ini lebih cepat penyebarannya yang datang dari luar negeri. Dari India dan dari berbagai negara. Dan juga karena banyak tenaga kerja kita yang kembali dari Malaysia, dari Arab Saudi dan dari luar negeri. Ini juga membuat masalah tersendiri. Oleh karena itu, tingkat hunian atau namanya BOR ya istilahnya, ya bed occupancy rate, sudah sangat tipis menjelang 100%. Jika ini terjadi berarti kita sudah dalam tanda petik, gawat daruratnya sudah dalam tanda petik. Nah, sebagai ibu kota negara, jika Jakarta berada dalam kasus gawat darurat untuk COVID-19, maka ini perlu dipertimbangkan. Memang muncul persoalan ketika Pemprov DKI Jakarta mengatakan akan lockdown atau PSBB ketat, maka pemerintah pusat juga sepertinya kurang setuju. Ada lagi pro kontra di sini. Kenapa? Mungkin pemerintah pusat melihat upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum semaksimal mungkin melakukan segala upaya pencegahan untuk penularan ini. Terakhir-terakhir ini, minggu-minggu terakhir kita lihat polisi, tentara, TNI ikut ke gang-gang untuk membuat isolasi-isolasi dan juga penyadaran-penyadaran pembagian dari masker. Para sahabat sang kakek, persoalan kita corona, pencegahan penularan COVID-19, ini kurang dibarengi dengan kesadaran masyarakat kita. Kita lihat misalnya kasus di Jembatan Suramadu. Karena dilakukan penyekatan, lalu demo masyarakat untuk menghapus penyekatan. Padahal ini sangat kritis. Jakarta juga, saya kira, seharusnya tidak ada kompromi. Pusat-pusat belanja, pusat-pusat kerumunan harus dicegah. Memang ada kesannya, khususnya DKI Jakarta, beberapa bulan tahun yang lalu, November, ketika datang satu tokoh, gubernur dan wakil gubernur juga mengikuti kerumunan, dan itu menjadi dicontoh oleh masyarakat kita. Maka para pemimpin, gubernur, wakil gubernur, dan pimpinan DKI Jakarta harus memberi contoh
bahwa mencegah penularan ini harus dilakukan segala upaya dan fokus penanganannya juga harus sungguh-sungguh dan berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat. Sebab sebagai ibu kota negara, dia harus menjadi barometer. Seharusnya Jakarta harus bisa menunjukkan segala etikat baik, contoh-contoh untuk pencegahan penularan ini. Tetapi ketika Jakarta juga tidak sungguh-sungguh mencegah kerumunan, menjaga penularan ini, maka ini sangat berat. Karena lalu lintas, peredaran orang dan barang, Jakarta mempunyai posisi strategis. Para sahabat sang kakek, lalu ada juga orang mengatakan dalam ulang tahun ke-494 seharusnya gubernur membatalkan Formula E yang sudah memakan uang sampai 983 miliar. Kenapa itu tidak dialokasikan untuk mencegah penularan dan dari COVID-19? Hampir 1 triliun. Karena sepertinya ini kan dilakukan aturan bulan Juni 2020 tapi ditunda karena pandemi. Kenapa tidak ditunda sekalian? Uangnya dikembalikan saja, dibuat untuk mencegah COVID-19. Harapan-harapan dari masyarakat ini tentu patut dipertimbangkan oleh Gubernur DKI dan pemerintah provinsi. Karena kita tidak butuh balap Formula E sekarang ini. Kita butuh menangani COVID-19 supaya cepat keluar dari negeri ini, khususnya DKI Jakarta. Dan kita patut sebagai warga negara, sebagai warga DKI Jakarta juga harus menunjukkan sikap memelihara 3M tadi. Memakai masker, juga mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pemerintah tidak satu-satunya yang harus memikirkan pencegahan penularan COVID-19. Masyarakat juga punya tanggung jawab. Oleh karena itu kita butuhkan dalam rangka ulang tahun Jakarta yang ke-494, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kerjasama dengan pemerintah pusat, warga DKI Jakarta juga, dan sekitarnya harus bersama-sama memiliki kesadaran bersama bahwa kita harus menyetop penularan COVID-19. Semoga Jakarta cepat berubah. Kalau Kapolda Metro Jaya menyebut Jakarta tidak baik-baik saja, mudah-mudahan sesudah ulang tahun ini, dengan kerjasama yang baik ini, Jakarta bisa menjadi Jakarta baik-baik saja. Selamat hari ulang tahun untuk DKI Jakarta. Semoga Jakarta bisa menjadi lebih baik dalam ulang tahun yang akan datang. Terima kasih. Sampai ketemu. Ngopi dulu.